Para bapak dan ibu, kita lanjutkan membaca kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, yang hari ini akan membaca cabang iman yang ke-43, As-Salisah wal Arba'un min Syu'abil Iman. Cabang ke-43 dari iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi adalah tarkul ghilli wal hasadi wa nahwihima. Tarkul hilli itu meninggalkan dendam, wal hasadi dan dengki, wa nahwihima dan semisalnya, dan sikap-sikap penyakit hati semisal dengki, semisal dendam itu. Bahwa keimanan kita itu akan sempurna jika kita bisa menjadi orang yang bisa terhindarkan diri dari sikap dendam, merasa begitu hutang kesalahan, merasa ingin membalas kesalahan orang yang berlaku salah pada kita, merasa apa yang dilakukan oleh orang lain yang begitu menyakitkan tak bisa kita hilangkan, tak bisa kita lupakan. Itu juga dengki, yaitu seorang yang merasa senang jika orang lain susah dan merasa susah ketika orang lain sedang merasakan senang, dan berusaha untuk ingin menghilangkan kesenangan orang lain atau bahkan biar orang lain merasa susah, mungkin karena kita atau mungkin karena orang yang kita mintai tolong agar orang itu merasa susah. Allah menasehati kita untuk berlindung dari orang yang dengki. Dari orang yang dengki saja kita berlindung, apalagi menjadi orang yang dengki. Dalam surat yang saya kira sering kita baca, surat Al-Falaq ayat 5, Allah berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita diperintahkan Allah untuk berlindung pada zat yang menciptakan alam semesta, berlindung dari kejahatan orang-orang yang dengki ketika orang dengki itu sedang dengki. Kedengkian seorang kepada siapapun yang lain itu merupakan hal yang menjadi musibah bagi siapapun yang dia dengkeni, dan kita berlindung pada Allah dari kedengkian itu, sehingga kita tentu juga jangan sampai menjadi orang yang dengki. Rasulullah SAW juga menasihati kita, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala ba'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling mendengki, jangan kalian saling membenci, dan jangan kalian saling tidak mengenal sesamanya, dan jangan kalian itu menjual sesuatu yang dijual orang, membeli sesuatu yang sudah dibeli orang, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan ternyata para bapak dan ibu sekalian, dengki yang dimiliki oleh seseorang itu tidak hanya berdampak negatif kepada orang yang dia dengkeni, tetapi sesungguhnya juga berdampak negatif kepada yang bersangkutan. Ada satu makalah, satu ucapan perkataan seorang ulama, yaitu Al-Ahnaf bin Qais. Dia katakan, khamsun hunna kama aqul la rahata li hasudin wala muru'ata li kadzubin wala wafa'a li mulukin wala khilata li bakhilin wala su'duda li sayyi'il khalqi. Ada 5 perkara yang tidak akan membawa kebahagiaan bagi seseorang. Yang pertama, tidak akan ada ketenangan bagi orang yang dengki. Orang yang dengki itu sulit untuk menjadi orang yang tenang.
Dia selalu memata-matai lainnya, apalagi pesaingnya, apalagi musuhnya. Kalau pesaingnya lebih berhasil, dia sakit hati. Kalau musuhnya sukses, dia sakit hati. Dan begitulah seterusnya, dia tidak akan bisa menjadi orang yang tenang dalam hidupnya. La rohata lihasudin. Orang yang suka dengki itu tidak akan pernah merasakan ketenangan. Padahal gelisah ataupun tidak, memikirkan keberhasilan orang lain ataupun tidak, itu ya tidak akan berpengaruh pada keberhasilan, kesuksesan dan kebahagiaan orang lain. Karena kebahagiaan, kenikmatan, kesuksesan yang diperoleh orang lain itu ya memang karena jatahnya dia senang, dia bahagia, dia mendapatkan nikmat itu. Kita sudah meyakini bahwa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada siapapun yang punya kekuatan untuk mendorong orang, menolong orang untuk dapat sesuatu yang baik. Seperti juga tidak ada siapapun yang bisa menghalang-halangi untuk seseorang bisa memperoleh musibah illa billah, kecuali kalau Allah menghendakinya. Sehingga kedengkian kita semuanya, kedengkian orang yang dengki terhadap keberhasilan orang lain, kebahagiaan orang lain, sesungguhnya adalah justru merugikan dia sendiri. Yang kedua, la muru'ata likadzubin, tidak ada kemuliaan bagi pendusta. Orang yang selalu dusta, pertama mungkin tidak konangan, dia selamat. Yang kedua mungkin tidak konangan juga, ya selamat. Tapi ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, ia akan lama-lama ketahuan bahwa dia pendusta. Dan berkali-kali saya kira pernah disampaikan, kata Prof. Hamka, seorang agar tidak diketahui bohongnya, dustanya, kalau sekali berdusta agar tidak terketahui dustanya, dia harus berdusta 1000 kali sesudah itu. Tapi kalau sesudah dusta dia tidak dusta, maka dusta pertama akan diketahui oleh orang lain. La muru'ata likadzubin, tidak ada kemuliaan bagi orang yang suka berdusta. Wala wafa'a limulukin, tidak ada kesetiaan bagi orang yang berkuasa ketika ia punya wibawa, punya pengaruh, punya kehormatan karena kekuasaannya, maka kesetiaannya itu akan sebatas ketika ia berkuasa. Tetapi ketika ia sudah tidak berkuasa, maka orang yang tadinya setia, kalau dia setianya karena kekuasaannya, akan hilang kesetiaan itu. Dan kemudian yang keempat, wala khilata li bakhilin, tidak ada jalan keluar bagi orang yang bakhil, orang yang kikir, baik kikir harta, kikir pikiran, kikir waktu, kikir tenaga. Orang yang kikir akan apa yang ia miliki untuk membantu orang lain, dia sering kesulitan memperoleh solusi. Tapi sebaliknya, kalau orang dermawan, suka membantu, baik membantu dengan uangnya, membantu dengan pikirannya, membantu dengan tenaganya, waktunya, maka dia akan lebih banyak mempunyai jalan keluar terhadap masalah-masalahnya. Dan yang terakhir, la su'dadu li sayyi'il khalqi, tidak ada kemuliaan, tidak ada kepemimpinan bagi orang yang akhlaknya buruk. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu modal paling utama bagi kepemimpinan seorang pemimpin. Kalau pemimpin akhlaknya jelek, maka kepemimpinannya tidak akan bisa baik, tidak akan bisa langgeng, dan tidak akan bisa menjadi pemimpin yang bisa memimpin dengan sebaik-baiknya. Karena itu akhlak yang baik penting sekali bagi siapapun yang memimpin di tingkat manapun, di tingkat keluarga, di tingkat RT dan seterusnya. Akhlak yang baik adalah modal yang paling penting dalam pemimpinannya. Semoga Allah melindungi kita, membimbing kita untuk bisa menjadi orang beriman yang terbebaskan dari sikap dendam, sikap hasad, dan yang sebangsanya,
karena dendam dan hasad sesungguhnya tidak hanya merugikan yang kita dendami, yang kita hasadi, tetapi juga sesungguhnya merugikan diri kita sendiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.